ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat beribadah adik-adik yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita angkat pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita memulai cerita ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan, agar kami dibukakan hatinya untuk bisa mendengarkan cerita-Mu Tuhan, agar kakak yang membawa firman Tuhan itu bisa berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan di ibadah ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ceritanya, ayo adik-adik siapkan Alkitab dulu. Mau Alkitab gadget, mau Alkitab elektronik, pokoknya adik-adik siapkan dulu ya. Oke, karena firman Tuhan berasal hanya dari Alkitab, bukan dari buku, bukan dari kata kakak sekolah minggu, bukan juga dari guru agama, tetapi mereka semua bisa berbicara mengenai Tuhan, bisa tahu mengenai Tuhan yang terambil dari dalam Alkitab. Nah, kalau Alkitab tuh ibaratnya harga mati adik-adik, harus ada dan wajib untuk dibaca. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang maaf. Nah adik-adik, 4 huruf M-A-A-F, maaf. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang maaf. Adik-adik dulu pernah dengar nggak ya, ini sampai ada lagunya. Kakak mau cerita pertama, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah adik-adik pasti udah sering dengar, atau zaman kakak dulu ya, kakak pernah dengar lagunya yang nyanyiin Nikita. Adik-adik nggak tahu deh, zaman sekarang adik-adik tahu lagu itu apa enggak ya, gitu ya. Jadi kita buka Alkitabnya di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Oke. Kita buka di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, nanti adik-adik setelah ibadah ini, atau ibadah ini bisa di pause dulu karena ini video. Terus adik-adik baca dulu tuh Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Jadi adik-adik tahu ceritanya tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, kakak langsung aja ya menceritakan inti sari dari firman Tuhan ini di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Jadi menceritakan tentang kisah seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, yaitu sulung dan bungsu, gitu kan. Adik-adik tahu kan kalau sulung itu anak pertama dan bungsu itu adalah anak yang terakhir. Nah, suatu ketika si bungsu ini meminta bagian hartanya ke bapaknya. Jadi bapaknya itu masih hidup adik-adik, belum meninggal. Nah, tetapi si bungsu ini meminta harta kepada bapaknya. Nah, terus karena bapaknya sayang sekali dengan anaknya, akhirnya si bapaknya memberikan harta bagian milik si bungsu. Nah, akhirnya ketika melihat si bungsu, ketika dia mendapatkan harta bapaknya itu banyak, terus nah si bungsu ini pergi ke kota untuk berfoya-foya adik-adik, untuk mabuk-mabukan, untuk pokoknya melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau misalnya menghambur-hamburkan uang, adik-adik tahu kan ya, menghambur-hamburkan uang, menggunakan uang tetapi bukan pada saat kebutuhannya. Jadi itu pokoknya ya udah dihambur-hamburkan, mabuk-mabukan, berfoya-foya, traktir teman sana sini, terus belanja, membeli barang yang tidak ada manfaatnya, pokoknya semua dihambur-hamburkan. Nah, uangnya. Nah, sampai dengan suatu ketika harta yang diberikan oleh bapaknya itu lama-lama habis karena
kalau karena dipakai terus tiap malam, tiap hari pesta, nggak siang nggak malam, pasti pesta terus gitu kan. Nah, terus akhirnya pada saat hartanya habis, karena si bungsu ini tidak bekerja mengandalkan si harta bapaknya ini, nah akhirnya si bungsu ini menderita kelaparan yang sangat karena uangnya sudah habis, uang untuk membeli makan pun nggak ada gitu ya. Lalu dia menderita kelaparan. Akhirnya di kota, aduh aku harus bekerja nih, aku harus mendapatkan uang supaya aku bisa supaya aku bisa makan. Akhirnya dia bekerja sebagai penjaga babi. Adik-adik tahu babi ya. Nah, pada saat dia menjaga babi, dia juga pada saat bekerja itu dia lapar sekali. Saking laparnya adik-adik, dia meminta kepada majikannya untuk memakan ampas dari makanan babi itu. Separah itu ya adik-adik ya. Yang tadinya tiap hari pesta makan makanan yang enak, ini dia harus menjadi penjaga babi. Nah, penjaga babinya itu juga pada saat dia menjaga babi, dia kelaparan, dia meminta majikannya untuk meminta ampas makanannya itu. Nah, terus majikannya itu menolak gitu. Kamu saya bayar di sini. Kalau makan ya kamu cari sendiri. Jadi majikannya itu tidak mengizinkan adik-adik dia itu untuk memakan ampas makanan untuk babi-babinya itu. Nah, pada saat dia ditolak, pada saat dia susah, pada saat dia kelaparan, akhirnya dia teringat akan orang-orang yang ada di rumah. Dia teringat akan pegawainya, dia teringat akan bapaknya, dia teringat akan kakaknya gitu. Dia akhirnya memikirkan, oh iya betapa pada saat saya berada di rumah saya enak, saya tidak pernah kelaparan, saya tidak pernah susah. Nah, pada saat dia udah jatuh miskin, pada saat dia tidak punya apa-apa lagi, akhirnya dia teringat akan orang-orang yang ada di rumah. Terus akhirnya karena dia udah nggak punya uang, karena dia udah kelaparan, akhirnya si bungsu pun nekat adik-adik untuk kembali ke rumah bapaknya. Nah, dia pada saat bertemu dengan bapaknya, dia ngomong ke bapaknya, dia minta maaf dan mengakui kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya itu, dia berbicara kepada bapaknya, oh ya Pak, karena saya ingin menebus kesalahan saya ingin bekerja saja di sini untuk menebus kesalahan saya gitu kan. Nah, melihat hal tersebut, dengan si bungsu sudah mengakui kesalahannya, apa yang dilakukan oleh bapaknya itu adik-adik? Bapaknya marah? Tidak adik-adik, bapaknya itu malah memeluk dia, bapaknya itu menangis, akhirnya anak saya kembali ke saya, dan akhirnya dia memeluk anaknya itu. Terus tahu nggak adik-adik, diberikan pakaian yang baru, dibuatkan pesta untuk menyambut kedatangan si bungsu. Nah adik-adik, pada saat itu ada si sulung yang menjadi anak yang tidak pernah mengecewakan bapaknya, tidak pernah, pokoknya jadi anak yang menurut lah sama bapaknya itu. Nah, si sulung itu langsung merasa marah gitu, melihat kok si bungsu sudah menghambur-hamburkan uang, tidak pada saat susah baru inget bapaknya, baru kembali ke rumah, kok enak ya dibuatin pesta, malah diberikan baju bagus. Tetapi si sulung marah akhirnya sama bapaknya, kenapa kok ini nggak adil gitu terhadapnya. Terus dia merasa kalau sulung ini sebenarnya setia kepada bapaknya, tetapi dia nggak pernah mendapatkan apa-apa dari bapaknya. Nah, adik-adik, jadi pada saat bungsu meminta maaf kepada bapaknya, nah dia itu adalah sesuatu perbuatan yang
kalau kakak bilang ya, kadang-kadang di diri kita itu susah untuk meminta maaf. Kenapa adik-adik susah untuk meminta maaf? Nanti kakak jelasin lebih lanjut gitu kan. Nah, jadi gini, sekarang kakak tanya ke adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Coba adik-adik adik-adik ingat, siapa di sini yang tidak pernah membuat kesalahan? Kalau kakak banyak kesalahannya. Terus kira-kira apa nih ya? Adik-adik pikir, kira-kira apa ya yang kesalahan kakak buat, yang adik-adik buat ke diri adik-adik sendiri ya, dalam hati aja ya. Terus adik-adik kalau yang misalnya beradik kakak nih atau dengan papa mamanya, pada saat adik-adik membuat kesalahan, apakah adik-adik langsung meminta maaf? Kalau kakak pernah tidak meminta maaf, apalagi meminta maaf kakak punya kesalahan sama adik-adik kakak. Jadi kakak ini sulung gitu ya, kakak ini sulung, terus kakak pernah membuat kesalahan. Setiap orang hidup pasti mempunyai kesalahan. Nah, kakak ini pernah buat kesalahan, tetapi kakak suka lupa adik-adik untuk meminta maaf. Karena kenapa kakak suka lupa untuk meminta maaf? Karena kakak ngerasa kakak ini paling tua di rumah gitu kan. Jadi agak susah, egonya tuh lebih tinggi gitu kan. Nah, dengan cerita ini pun juga adik-adik juga bisa melihat kalau anak tanpa disadari anak sulung itu memiliki ego yang lebih tinggi. Nah, jadi adik-adik coba deh, adik-adik pikirin, oh iya saya pernah buat kesalahan ke adik saya pernah buat kesalahan ke kakak saya. Coba adik-adik pikirkan, berapa kali adik-adik pernah minta maaf ke orang-orang yang telah tersakiti oleh adik-adik ya. Kadang-kadang berantem terus yang satu nangis gitu kan. Kadang-kadang orang tuanya harus ya udah minta maaf ke kakaknya atau temen di sekolah atau mbak yang kerja di rumah gitu kan. Kadang-kadang seperti itu gitu. Nah, adik-adik kakak mau lanjutin lagi cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi si bapak ini tahu kenapa bapak ini memeluk sampai membuatkan pesta untuk si anak bungsunya, padahal si anak bungsunya udah mengecewakannya gitu. Karena bapaknya ini tahu adik-adik bahwa memaafkan adalah hal yang paling sulit. Memaafkan adalah hal yang paling sulit. Jadi ketika anaknya menyadari akan kesalahannya, bapaknya itu langsung senang. Wah, nah ternyata anak bungsuku ini sudah pulang dan menyadari kesalahannya dan bisa menghargai dan tahu letak kesalahannya ada di mana gitu ya. Nah, tetapi untuk mengatakan maaf itu sangat sulit adik-adik dan banyak rintangannya. Seperti kakak jelaskan tadi bahwa ketika kita minta maaf itu hal rintangannya banyak banget adik-adik. Kadang-kadang yang membuat kita tidak tidak bisa minta maaf langsung. Yang pertama karena takut nggak dimaafkan gitu ya. Ketika kita ngomong jujur, kita minta maaf, takut tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kalau sudah minta maaf tidak dimaafkan, kok kayaknya gondok ya adik-adik ya gitu ya. Yang kedua, kenapa? Ego karena merasa wah dia kan lebih muda ya gitu. Misalnya adik-adik berantem dengan adik, dia lebih muda, kan dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Seperti itu. Meskipun kita yang salah juga kita bilang kadang-kadang tuh kita minta maaf itu hanya dipatoki dengan umur gitu kan, misalnya gitu. Yang ketiga adik-adik, kenapa gini, kita malu adik-adik, kita malu untuk ya ampun saya ini udah mengecewakan, terus saya ini udah nggak layak lah adik-adik untuk pulang ke rumah kembali. Kalau si bungsu itu ya pulang ke rumah kembali, malu lah kalau misalnya yang sama kakak adik itu, ih kok saya kan kakak, kenapa saya minta maaf, saya malu gitu kan. Malu karena seorang kakak tuh biasanya gitu ya selalu benar. Si adik juga gitu, lo kan
malu lah, pokoknya udah kan dia yang salah. Nah, orang-orang tuh selalu seperti itu, biasanya tuh selalu suka merasa malu untuk meminta maaf gitu ya. Terus dia takut dihukum. Ketika dia meminta maaf, kayak si bungsu ini, ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia meminta maaf gitu. Dia maksudnya gini, ketika dia pulang ke rumah bapaknya, hal yang paling dia takutkan adalah bapaknya tidak menerima dia dan malah menghukum dia. Terus bapaknya itu juga kayak menghukum dia, tidak mau menerima dia dan malu gitu ya. Gitu intinya gitu. Jadi pada saat itu sulit sekali untuk sebenarnya bungsu ini meminta maaf kepada bapaknya, tetapi akhirnya dia nekat dan dia tahu. Dan di situ dia tahu, dia lebih menghargai bapaknya. Kalau seandainya bapaknya ini menerima dia apa adanya, meskipun dia telah mengecewakan, tetapi bapaknya tetap terbuka untuk si bungsu gitu, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini tentunya kakak berharap untuk anak-anak sekolah minggu BZ, ketika kita sudah berbuat salah, jangan lupa minta maaf gitu. Dan ketika adik-adik ada orang yang minta maaf ke adik-adik, adik-adik harus mengampuni adik-adik gitu. Jadi jadi kita sama-sama menghargai gitu. Jadi kalau misalnya ada yang minta maaf, ya kita harus mengampuni. Kalau misalnya kita berbuat kesalahan, harus cepat-cepat minta maaf. Tidak peduli dia itu agak usianya lebih muda, tidak peduli usianya lebih tua, tetap adik-adik minta maaf, karena kita juga ingin dihargai. Jadi kita juga harus menghargai orang gitu ya. Jadi itulah adalah kenapa orang sulit minta maaf, karena ada beberapa faktor dan ada beberapa kendala adik-adik gitu. Jadi banyaklah yang bisa kita menghambat, dan itu semua ada dalam pikiran kita. Misalnya kalau minta maaf pasti dia nggak memaafkan, belum tentu adik-adik. Tetapi mengakui kesalahan itu adalah perbuatan yang terpuji. Itu kalau misalnya ada yang mengakui kesalahan sama kakak, itu bisa kakak cukup. Karena apa adik-adik? Untuk mengakui kesalahan itu adalah orang yang punya keberanian luar biasa gitu kan. Dia berjiwa besar, dia mengakui kesalahannya gitu. Kalau dihukum ya itu konsekuensi, kan kita salah gitu kan. Nah, terus nah dia itu juga disebut orang bijak adik-adik. Nah, tahu adik-adik orang bijak itu adalah apa adik-adik? Orang bijak adalah orang yang menyadari kesalahannya, berani mengakuinya dan memperbaikinya. Itu adik-adik. Jadi kalau kita punya salah, kita harus minta maaf, kita mengakui kesalahannya dan kita memperbaikinya. Jadi jangan membuat kesalahan, misalnya berbohong. Ya besoknya akhirnya kita mengakui nih ke orang tua kita kalau kita udah berbohong, kalau kita telah berbohong. Nah, terus kita mengakui kesalahannya hari ini gitu ya. Terus orang tua kita memaafkan. Nah, tetapi kita harus memperbaiki, besok jangan bohong lagi. Jangan hari ini dimaafkan, besok adik-adik berbuat bohong lagi. Nah, itu yang nggak boleh adik-adik. Ya adik-adik ya, jadi berbuat kesalahan itu adalah hal yang normal. Tetapi setiap berbuat kesalahan, seberapapun besar kesalahan itu, adik-adik harus cepat-cepat minta maaf. Ya, adik-adik harus cepat-cepat minta maaf, jangan dipedulikan lingkungan atau aduh dia belum tentu memaafkan. Tidak adik-adik, minta maaf, melakukan mengutarakan kesalahannya apa serta memperbaikinya. Oke adik-adik, ini cerita dari kakak. Nah sekarang kakak mau untuk ayat hafalannya. Nah untuk ayat hafalannya ada di 1 Yohanes. Sebentar adik-adik. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo buka Alkitabnya, dihafalin ya adik-adik ya. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Bunyinya adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, bukan kakak yang bilang adik-adik kalau kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan, gitu kan? Bukan kakak yang bilang, tetapi siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Gimana dosa-dosa kita bisa diampuni Tuhan? Di ayat ini dibilang, jika kita mengaku dosa kita. Jadi kita mengakui, kita nggak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita orang-orang berdosa, karena kita ini miliknya adik-adik. Jadi Tuhan tuh tahu apa yang selalu kita lakukan. Nah, yang Tuhan mau adalah kita selalu mengakui dosa-dosa kita, gitu adik-adik. Nah, kakak baca sekali lagi ya ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke adik-adik, ceritanya kakak udah selesai. Semoga adik-adik dengan dengar cerita ini, adik-adik menjadi orang yang lebih mengampuni, yang lebih mau mengakui kesalahan, lebih mau mengatakan kata maaf. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari sepanjang awal cerita tadi sampai dengan akhir cerita ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, di setiap hati kami ya Tuhan, hati-hati yang berkati kami, hati yang untuk memiliki hati yang pemaaf ya Tuhan, untuk memiliki hati yang bisa menghargai orang lain ya Tuhan, untuk memiliki hati yang tidak malu untuk mengatakan maaf dan mengakui kesalahan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, sertai kami Tuhan, sertai kami dalam hal apapun Tuhan yang kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyudahi ibadah ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, setiap pelajaran kami di sekolah ya Tuhan, sikap dan perbuatan kami kepada orang tua kami, kepada adik kakak kami, kepada guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, selesai cerita hari ini adik-adik. Semuanya jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, sekolah yang baik biar bisa menjadi panutan. Jadi biar bisa menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu. Nah adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kakak Angel mau mengingatkan untuk adik-adik melakukan persembahan sebagai pengucapan syukur di rumah masing-masing ya, dengan kotak yang sudah disediakan oleh adik-adik dan nanti dapat dibawa sama orang tuanya masing-masing ke gereja. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian yang berjudul Dia Harus Makin Bertambah. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya.
penutup, Kakak Angel pimpin dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dapat kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah mengajar pada pagi hari ini ya Tuhan, kakak-kakak yang sudah pelayanan juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang sekarang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan yang sembuhkan, supaya dapat menjalani aktivitas hari-hari kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami yang terkasih. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam kehidupan dan pekerjaan. Kiranya senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan ada selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan, baik yang bekerja, yang sedang studi, yang berumah tangga. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Bukit Zaitun. Tuhan kiranya memberkati gereja kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh bertumbuh dalam iman dan dapat menjadi terang dalam lingkungan kami masing-masing. Di atas semuanya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan kami serahkan doa yang kurang sempurna ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.